Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Deliana SEAK MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah audit internal dan yang kami sayangi teman-teman AKP 7B sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi presentasi kami yaitu komunikasi dalam penugasan assurance. Namun terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Christine Natalie Victoria Bruginting, dengan NIM 1905150, dan teman saya, Leni Lumban Gaul, dengan NIM 190514041. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengantar yang akan kita bahas dalam mata kuliah materi kali ini. Ada 2 topik bahasan dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu segala sesuatu mengenai komunikasi dalam penugasan assurance, mulai dari komunikasi pada berbagai tahap audit, bagaimana mengomunikasikan berbagai observasi atau temuan audit secara meyakinkan dengan gagasan 5C, sampai diskusi mengenai pro dan kontra sistem peningkatan temuan audit. Yang kedua, mengenai pelaksanaan prosedur-prosedur tindak lanjut. Audit internal harus memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi memang melaksanakannya. Sebagai keterangan, komunikasi kepada auditis merupakan tanggung jawab pimpinan audit internal yang dikenal sebagai CIA ataupun Chief Audit Executive dengan senior management dengan dewan ataupun the board, DECOM, atau yang setara dengan itu di bidang pengawasan. Penugasan assurance membuktikan penilaian yang independen oleh fungsi audit internal tentang seberapa efektifnya risiko-risiko organisasi ditangani dan dicegah ataupun mitigated. Komunikasi interim dan komunikasi awal sangat penting karena auditi harus mengetahui tentang hal-hal yang akan dilakukan audit internal. Lewat komunikasi interim auditi dapat memberikan tanggapan yang tepat atas akurasi observasi auditor dan cara terbaik menyelesaikan temuan tersebut. Dan juga, auditi mampu menanggapi temuan auditor secepatnya dan tidak menunggu sampai komunikasi. Oke, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi awal, interim, dan akhir. Komunikasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu penugasan assurance ataupun assurance engagement. Ini adalah membahas komunikasi yang dilakukan di awal ataupun preliminary communication, di tengah-tengah ataupun interim communication, dan pada akhir penugasan yaitu final communication. Komunikasi akhir ataupun final communication secara formal mendokumentasikan yang pertama yaitu semua pengamatan ataupun observations atau temuan yang disebut juga findings audit pada area yang menjadi subjek audit. Yang kedua yaitu rencana tindak lanjut ataupun action plan untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi temuan. Dan yang ketiga, rencana untuk memastikan bahwa action plan di atas akan dilaksanakan dan berjalan seperti yang telah dimaksudkan. Pertemuan penutupan ataupun closing conference ataupun exit conference memungkinkan untuk yang pertama, fungsi audit internal yang menegaskan fakta-fakta sementara. Yang kedua, semua pihak mereview bentuk dan isi laporan akhir. Lalu yang ketiga, manajemen dari area fungsional yang menjadi target audit. Selanjutnya yaitu komunikasi formal, diberi indikasi apakah pengendalian yang dievaluasi itu yang pertama, insignificantly compromised ataupun berhasil dijebol, tetapi dampaknya tidak signifikan. Yang kedua, significantly compromised ataupun berhasil dijebol, yang dampaknya signifikan. Yang ketiga, materially compromised ataupun berhasil dijebol dan berdampak material.
Selanjutnya yaitu semua komunikasi akhir, baik yang formal maupun tidak formal, mencantumkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan lingkup audit. Yang kedua, kerangka waktu ataupun time frame ataupun periode audit. Lalu yang ketiga, temuan atau observasi dan rekomendasi yang diberikan. Yang keempat, kesimpulan ataupun opini atau rating jika ada yang diberikan fungsi audit internal. Lalu yang kelima yaitu tanggapan manajemen berupa action plan untuk menindaklanjuti rekomendasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Leni Lumban Gaul. Kepada Leni, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang kedua yaitu 5C, unsur-unsur temuan audit. Dalam praktik audit GAO di Amerika Serikat, temuan-temuan audit dirumuskan dalam 5 unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama, condition, kedua, efek, 3, case, 4, kriteria, 5, recommendation. 5 unsur dalam temuan audit ini sangat penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit. Setiap unsur memiliki tujuan, yakni menjelaskan sesuatu kepada pembaca laporan. Jika suatu unsur saja dilupakan, kita seolah-olah membiarkan pembaca laporan menggantung atau merenungkan pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab. Yang ketiga yaitu sistem pemeringkatan audit. Cara menyatakan hasil atau outcome dari suatu penugasan audit internal yaitu dengan cara yang pertama, hasil penugasan audit bisa berupa observation atau findings, temuan dan rekomendasi. Yang kedua yaitu berdampak terhadap penilaian oleh manajemen mengenai kegiatan yang telah diaudit. Jadi, sistem pemeringkatan hasil audit internal bukan semata-mata memeringkatkan temuan dan rekomendasi, tetapi juga dampak temuan dan rekomendasi itu terhadap penilaian oleh manajemen mengenai kegiatan yang telah diaudit. Berikutnya yaitu memantau dan menindaklanjuti. Tugas auditor internal tidak berakhir dengan penyerahan laporan akhir dalam pertemuan-pertemuan dengan auditor internal. Manajemen yang areanya menjadi target penugasan assurance membuat komitmen untuk manajemen action plans. Adapun manajemen action plans dilakukan dengan yang pertama mengambil tindakan perbaikan atau manajemen action. Yang kedua yaitu mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan auditor internal secara formal dalam laporan audit maupun informal atau dalam diskusi-diskusi dengan manajemen. Dan yang terakhir yaitu mengambil tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi karena tidak melakukan pilihan 1 dan 2. Baik, selanjutnya yaitu standar 2500. Auditor internal mengobservasi adanya kelemahan dalam sistem. Observasinya ini didasarkan atas kasus yang sudah terjadi atau dari ancaman yang mungkin terjadi, berupa serangan terhadap sistem pengendalian yang dirancang untuk memitigasi risiko tersebut. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, auditor internal memberikan peringatan atau alert. Untuk mendapatkan peringatan ini, manajemen bertindak atau mengambil tindakan. Tindakan ini dalam standar sesuai dengan standar 2005A1 ini disebut sebagai manajemen action untuk memperbaiki keadaan. Yang kedua yaitu auditor internal memberikan sasaran atau recommendation. Auditor internal menentukan apakah hasil yang diharapkan atau desired results dari tindakan manajemen atau implementasi rekomendasi auditor internal telah dicapai. Dan yang ketiga yaitu senior manajemen atau dewan memilih tidak berbuat apa-apa. Mereka memilih mengambil risiko atau assume the risk yang mungkin terjadi karena tidak mengambil tindakan atau not taking action atau
tidak mengimplementasikan rekomendasi auditor internal. Pemanfaatan sistem elektronis. Perusahaan mungkin memutuskan untuk memesan suatu sistem yang dirancang oleh organisasi itu sendiri atau yang dibeli dari software suppliers untuk membuat proses tindak lanjut lebih efektif dan efisien. Dalam cara ini, mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan disebut the ownership of action atau para pemilik tindakan untuk menugaskan para manajer di bawah mereka. Upaya-upaya tindak lanjut ini dipantau oleh sistem atau tracking system yang menelusuri setiap langkah tindak lanjut. Tindak lanjut penyelesaiannya. Automated emails mengingatkan para manajer tentang tugas-tugas mereka. Kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur tindak lanjut ini bisa berbeda dari satu organisasi dengan organisasi yang lain. Berikut ini contoh dari kebijakan dan prosedur yang dapat dilakukan. Ada contoh di mana audit internal itu sendiri yang meminta para manajer melaporkan kembali apakah manajemen actions sudah diimplementasi dan kemudian melaporkan umpan balik ini kepada senior manajemen dan komite audit. Baiklah, demikianlah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi dari presentasi kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudari sekalian. Terima kasih.